Makin gawat lagi yang telat bayar atau gagal bayar di pinjol-pinjol legal OJK. Sekarang makin mengerikan karena ada 5 hal ini yang akan terjadi pada kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini saya akan membahas masalah gagal bayar, telat bayar di pinjol legal OJK. Di bulan Agustus di tahun 2026 ini makin gawat, makin mengerikan, karena 5 hal ini akan terjadi pada kalian. Apa saja sih ke-5 hal tadi? Nah, kita akan bahas di sini. Saya jelaskan realistis saja. Saya jelaskan sesuai dengan fakta yang terjadi. Walaupun saya tahu setiap pengalaman setiap orang yang menggunakan pinjol itu tidak akan sama, tidak bisa disamaratakan, tapi minimal ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kepanikan, takut, bingung apa yang mesti dilakukan ketika sudah terlanjur berutang di pinjol, yang awalnya sudah berupaya melakukan pembayaran, nggak pernah telat bayar, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan akhirnya mengalami situasi keuangan tidak mampu lagi membayarkan utang pinjol tersebut. Kenapa banyak orang yang akhirnya tidak mampu bayar pinjol? Ingat, meminjam uang di pinjol ini seolah-olah jebakan, teman-teman. Ketika ada nasabah yang berutang di pinjol, ngambil tenor 90 hari, ya, dengan total utang misalkan 5 juta rupiah. Tetapi fakta yang terjadi, teman-teman, tenor 90 hari tersebut, periode bayarnya singkat. 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total utang 5 juta tadi. Jadi di hari ke-15 saja sejak pencairan dana, ya hampir 90%-nya harus dikembalikan. Ya, termasuk bunganya, pokoknya, dan lain. Jadi si pinjol dalam waktu 14 hari sejak pencairan dana sudah mendapatkan keuntungan pokoknya juga bunganya. Sisanya, ya, yang kurang lebih 10% itu dikembalikan di hari ke-30 atau di hari ke-90. Nah, ini yang namanya jebakan. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa gitu keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut. Karena apa? Mereka itu kebanyakan ketika berutang di pinjol, tenor 90 hari itu, prediksi mereka itu periode bayarnya per 30 hari. Jadi melakukan 3 kali pembayaran. Tapi fakta yang terjadi ya teman-teman, banyak yang di luar dugaan. Nah, inilah yang harus kalian pahami, harus kalian teliti sebelum berutang di pinjol. Ya, karena berutang di pinjol itu diibaratkan kita melangkahkan kaki menuju kehancuran hidup kita. Ya, tidak ada seorang pun yang berutang di pinjol, yang merawat utang pinjol endingnya jadi kaya raya. Tidak ada seorang pun yang berutang di pinjol, lalu endingnya hidupnya jadi sejahtera. Tidak ada. Hampir 100% orang yang berutang di pinjol, merawat utang pinjol, terus dibayarkan tepat waktu, berupaya kooperatif, jadi orang baik, endingnya apa? Gagal bayar, endingnya hidupnya hancur, berantakan. Ada yang sampai berantem dengan keluarganya, ada yang hutangnya kemana-mana, nambah, asalnya satu aplikasi jadi 2, 3, dan seterusnya. Ada yang jadi punya utang ke bank, ada yang jadi menggade-gade aset, ada yang menjual aset. Endingnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang jadi kaya raya, jadi hidupnya sejahtera akibat berutang di pinjol. Waspada teman-teman. Sekali saja kalian berutang di pinjol, maka pelan-pelan tanpa kalian sadari, malapetaka akan kalian alami. Seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang di luar sana, yang sudah terlanjur merawat utang pinjol. Mereka itu mungkin dari satu sisi tertawa gitu kan, gak kelihatan, tapi hati kecilnya mengatakan, lagi pusing, lagi stres karena setiap hari harus memikirkan jatuh tempo yang berubah-ubah, harus memikirkan tanggal jatuh tempo yang terlalu dekat, per 7 hari, per 14 hari. Walaupun tenornya panjang, tapi periode bayar yang singkat. Nah, makanya akhirnya banyak yang terjebak gali lubang tutup lubang. Apa sih yang mengakibatkan banyak nasabah yang berutang di pinjol terjebak gali lubang tutup lubang? Ada 5 hal ini yang harus kalian pahami, teman-teman. Ya,
saat sudah berupaya dirawat hutangnya, dibayarkan tepat waktu, saat jatuh tempo, terus dibayarkan pas saat mengalami kesulitan membayar. Nah, sering sekali ada berbagai upaya dari oknum-oknum penagih pinjol yang melakukan penagihan dengan dua cara. Satu cara dengan menyebutkan nama aplikasi, tapi itu hanya mengingatkan saja. Tapi cara kedua, ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, walaupun nasabah itu tahu pinjolnya yang mana, tapi ketika nagih yang kedua ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, dan kalimat-kalimat penagihannya bisa membuat nasabah itu pusing, stres, bingung, cemas, apa yang mau dilakukan, sehingga tidak sedikit yang terjebak hutang besar. Karena dibodoh-bodohi dengan berbagai kalimat template penagihan yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Salah satunya 5 hal ini. Ini yang akan terjadi ya. Ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol, sudah telat bayar atau gagal bayar. Mungkin pernah nggak kalian melihat postingan di luaran sana menyampaikan bahwa ketika kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di pinjol legal, di pinjol besar, maka nomor kontak darurat, nomor kantor akan dihubungi. Ya, walaupun kita berupaya sudah mengganti nomor HP, sudah mengganti nomor WA, email atau media sosial sudah dinonaktifkan, tetap saja nomor kontak darurat dan nomor kantor dihubungi. Pernah nggak kalian mendapatkan informasi seperti itu di luaran sana? Tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, kalaupun kalian ya sudah telat bayar, gagal bayar di pinjol dan berupaya mengganti nomor HP, WA, email, ini harus kalian pahami teman-teman. Mengganti nomor HP, WA, email itu tujuannya apa? Kebanyakan orang-orang yang sudah tidak mampu bayar pinjol, mereka itu ingin menyelamatkan mental, menjaga agar mentalnya itu tidak terganggu karena selalu membaca chat, selalu menerima panggilan telepon yang tiada henti, dikirim chat yang kata-katanya kasar, maki-maki, dan lain-lain. Sehingga banyak yang memutuskan mengganti nomor HP, WA, email, dan menonaktifkan akun media sosial. Tujuannya untuk menyelamatkan mental, agar tetap bisa fokus untuk kembali beraktivitas seperti biasa, tidak diliputi ketakutan karena selalu membaca chat penagihan dari oknum DC yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Salah satunya yang selalu bilang bahwa kalau kalian mengganti nomor HP, WA, email, maka nomor kontak darurat, nomor kantor akan dihubungi. Ya, perlu kalian pahami teman-teman, mengganti nomor HP ataupun tidak mengganti nomor HP, kontak darurat dan nomor kantor tetap dihubungi. Ya, jadi kalian jangan sampai salah-salah, nanti mah kalau misalkan sudah mengganti nomor HP, nomor kontak darurat gak akan dihubungi. Ya, itu salah teman-teman. Namanya oknum DC, dia itu akan terus berupaya melakukan apapun agar targetnya tercapai. Ya, tapi kalau misalkan hal ini terjadi, ya, nomor kontak darurat dan nomor kantor dihubungi hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan nomor kontak darurat, nomor kantor dihubungi, lalu oknum DC tersebut menceritakan bahwa kalian punya utang, bahkan si oknum desa itu menagih ke kantor, nagih ke HRD, nagih ke kontak darurat, ini tidak diperbolehkan teman-teman. Debt kolektor pinjaman online, kalau mau nagih ke kantor, mau datang ke kantor, itu harus ada perjanjian dulu, harus ada janji dulu ya dengan debitur itu. Tidak boleh sembarangan datang. Kenapa? Karena ketika kita pinjam uang di pinjol itu, perjanjian utang piutangnya antara debitur dengan kreditur. Orang lain selain dua pihak tadi tidak boleh dilibatkan dalam utang piutang. Makanya kalau misalkan kalian ditagih ke kantor, ditagih ke kontak darurat, ditagih ke teman, ditagih ke saudara, ditagih ke tetangga, nah ini melanggar aturan teman-teman. Sama dengan penyebaran data. Mempermalukan. Kalian punya hak untuk menghentikan pembayaran. Kalaupun kalian punya buktinya banyak, ya, lalu kalian melaporkannya ke OJK atau ke AEPI, apakah ini akan ditanggapi atau tidak? Kita nggak pernah tahu kan? Dan hasilnya nanti endingnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi untuk sementara ini, daripada kalian terus-terusan dipermalukan, ya, dicerita-cerita ke orang lain,
bahwa kalian itu punya utang, lebih baik kalian cari dan lakukan langkah sendiri, yaitu dengan cara menghentikan pembayaran untuk memberikan efek jera pada oknum DC yang sudah menyebarkan data kalian. Oke, lalu yang kedua yang terjadi, yang biasanya di luaran sana itu beredar ya, sampai orang-orang yang sudah tidak mampu bayar pinjol itu ketakutan luar biasa, berupaya nyari dana talangan, nyari duit kemana-mana untuk membayar utangnya, endingnya apa? Gagal bayar juga. Sudah gali lubang, tutup lubang, endingnya gagal bayar juga. Penyebabnya apa? Yang kedua yaitu oknum DC pinjol mengirimkan chat ke WA atau ke email bahwa dia itu akan melakukan skip tracing, pelacakan lokasi debitur ketika dia mengajukan pinjaman, lokasi perangkat, lokasi alamat baru, kalau pindah rumah juga mau dikejar ya, kalau misalkan tinggal di kosan juga mau dikejar, terus dicari gitu kan. Nah, itu yang selalu berseliweran di luaran sana. Sehingga apa? Terciptalah yang namanya ketakutan di pikiran nasabah tersebut yang sudah tidak mampu bayar. Nah, dari ketakutan tersebut karena membaca chat, karena membaca email, akhirnya apa coba? Pontang-panting nyari dana talangan. Pinjam uang ke sana kemari, tidak terkontrol. Endingnya apa? Utang pinjolnya tidak selesai, utangnya nambah. Ke saudara punya utang, ke tetangga punya utang, aset dijual, ya, aset digadaikan, endingnya apa? Gagal bayar juga. Nah, ini yang harus kalian hindari, teman-teman. Kalau sudah terlanjur tidak mampu bayar di satu aplikasi pinjol, ditakut-takuti dengan berbagai cara, salah satunya dengan akan dilakukan skip tracing, pelacakan lokasi, gak usah ditanggepin, teman-teman. Stop di satu lubang utang, jangan nambah utang lagi. Ya, minimal kalau misalkan kalian gagal bayar pun, utang kalian hanya satu. Tidak nambah utang ke aplikasi lain. Tidak nambah utang ke bank, ke leasing, ke teman, ke tetangga. Oke? Lalu cara-cara oknum DC, ya, yang ketiga. Yang sering bikin nasabah itu takut dan akhirnya terjebak hutang besar adalah karena di luaran sana mungkin beredar bahwa si DC pinjol itu akan memproses ke jalur hukum nasabah yang sudah tidak mampu dan sudah gagal bayar di pinjol tersebut. Nah, proses hukum ini teman-teman mungkin saja terjadi apabila memang si debitur itu melakukan kesalahan. Misal ya, ketika mengajukan pinjaman menggunakan data-data fiktif, data-data yang dipalsukan, nah itu bisa saja diproses ke jalur hukum pidana karena memasukkan dokumen negara, ya, memasukkan KTP, memasukkan SIM atau memasukkan kartu keluarga, pokoknya dokumen-dokumen negara. Nah, kemungkinan besar mungkin bisa saja terjadi diproses ke jalur hukum pidana. Tapi, teman-teman, ketika berutang di pinjol menggunakan data palsu, menggunakan data yang tidak valid, kemungkinan si pinjol tidak akan mencairkan dana. Karena apa? Menggunakan data-data yang asli saja, yang valid saja, tidak semua dananya dicairkan. Tidak semua calon nasabah itu diberikan pinjaman. Ya, makanya teman-teman jangan dibuat pikiran kalian itu ruwet karena membaca chat bahwa kalian itu akan diproses ke jalur hukum kalau tidak membayar atau sudah tidak mampu bayar. Oke, lalu kalau misalkan si pinjol memproses ke jalur hukum perdata. Nah, kita pinjam uang di pinjol menggunakan data asli, dicairkan, ya, ada perjanjian hutang piutang antara debitur dengan kreditur. Lalu setelah berupaya dibayar dan akhirnya menemukan situasi mentok tidak mampu bayar, maka kalau kalian mendapatkan chat melalui WA atau melalui email bahwa kalian akan diproses ke jalur hukum perdata, itu haknya si pinjol. Memang betul, hutang piutang ranahnya perdata tidak bisa dipenjara seperti isi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan hutang piutang. Ya, tapi kalau misalkan si pinjol menggugat nasabahnya ke pengadilan perdata, butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi ya, alamat debitur dengan alamat kreditur itu berbeda. Ya, berbeda provinsi misalkan. Ya.
Nah, di sini akan jadi kendala ketika perusahaan pinjol memproses data nasabah yang sudah gagal bayar ke jalur hukum perdata. Lalu, kalaupun terjadi sampai diproses ke pengadilan perdata, ya, di pengadilan si pinjol akan kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan karena ini sifatnya online, tidak tertulis, bukan tanda tangan basah di atas materai. Ketika perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur di pinjol itu tanda tangannya bukan tanda tangan basah di atas materai, tapi tanda tangan elektronik. Bahkan itu coretan-coretan tanda tangannya itu sudah dibuat oleh pihak pinjol tersendiri. Si nasabah itu hanya menyetujui, klik menyetujui. Jadi tanda tangan basahnya tidak ada di atas materai. Kalau diproses ke jalur hukum perdata, mungkin saja ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu jauh berpikirnya. Kalaupun ada oknum desa yang menyampaikan bahwa kalian yang sudah telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol lalu akan diproses ke jalur hukum perdata, ya sudah, tunggu saja sampai hal itu terjadi. Kalian juga kumpulkan buktinya. Ketika sudah mulai diteror, dimaki-maki, diancam-ancam, kumpulkan buktinya semuanya, arsipkan, jangan sampai hilang. Itu nanti kalau misalkan ada proses selanjutnya sampai ke jalur hukum perdata di pengadilan, kalian perlihatkan buktinya. Oke, jadi gak usah takut. Lalu yang terjadi selanjutnya, ketika kalian sudah merasa tidak mampu bayar, sudah gagal bayar, lalu ada di luar sana informasi yang menyampaikan bahwa hati-hati ya, yang gagal bayar di bulan Agustus di pinjol legal yang besar itu saat ini makin ngeri, makin gawat. Kenapa? Kalau kalian berupaya mengganti nomor HP, WA, email, maka data kalian akan masuk slik OJK. Nah, ini yang sering terjadi atau informasi yang beredar di luar. Data nasabah yang berutang di pinjol lalu gagal bayar itu kan masuk FDC Fintech Data Center sebagai data nasabah yang bermasalah. Ya, kalaupun misalkan nantinya si pinjol melaporkan data-data nasabah tersebut ke slik OJK, ambil sisi positifnya saja. Jadi kalian itu tidak perlu pinjam-pinjam uang pinjol lagi, tidak perlu pinjam-pinjam uang riba lagi yang akan menghancurkan hidupmu di dunia dan akhirat. Niatkan dalam hati untuk hijrah, untuk mencari rezeki yang lebih halal. Kalau misalkan sebelumnya kalian sudah terlanjur terjerumus ke dalam dunia riba pinjaman online, ya sudah, penting niatkan dalam hati untuk hijrah, berbuat lebih baik, mencari rezeki yang lebih halal, insya Allah akan jadi keberkahan buat kalian. Jadi, kalaupun data kalian masuk slik OJK, ya, ambil sisi positifnya saja, biar kalian tidak harus pinjam-pinjam uang riba lagi. Oke? Lalu, kalau misalkan kalian sudah mengganti nomor HP, WA, email, dan menonaktifkan akun media sosial, maka yang terjadi yang kelima ini. Apa coba? Didatangi DC lapangan ke rumah. Nah, ini yang paling ditakuti oleh banyak nasabah. Didatangi DC lapangan ke rumah. Padahal, DC lapangan datang ke rumah itu tugasnya untuk mengkonfirmasi, menanyakan, kenapa ini teh utangnya belum dibayar? Nah, kalau kalian kebetulan lagi di rumah, DC lapangan datang ke rumah, dan kalian berniat atau berani untuk menemuinya, ya sudah, temui saja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada di rumah, ya gimana lagi, gitu kan. Tapi ingat, ketika DC lapangan datang ke rumah, ya, jangan dulu berbicara masalah utang piutang. Kenapa? Karena utang piutang itu privasi Anda. Tidak ada seorang pun boleh mengetahui utang Anda, apalagi orang asing, DC lapangan yang tidak kalian kenal. Kan di perjanjian utang piutang juga antara debitur dengan kreditur, ya. Jadi orang lain tidak boleh dilibatkan. Makanya sebelum kalian berbicara masalah utang piutang, tanyakan dulu legalitas DC lapangan tersebut, ID card-nya, surat tugas penagihan, ya, KTP-nya, sertifikat penagihan, surat kuasa penagihan kalau dia datang dari pihak ketiga. Kalau semua itu sudah dilengkapi, sudah ada diperlihatkan secara fisik, boleh kalau kalian mau berbicara masalah hutang piutang. Terkait ketidakmampuan bayar, jujur sampaikan saja. Kalian itu sudah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar, dan kalian itu ikhlas menerima resiko yang akan terjadi apapun itu. Ya, sampaikan sejujurnya. Kalau si DC lapangan itu tidak terima, ya sudah urusan dia. Ya, urusan dia mau terima atau tidak. Kalau dia berbuat kasar, berbuat arogan, siap-siap direkam, divideokan.
Ya, jangan sampai kalian seenak saja diperlakukan oleh DC lapangan seolah-olah kita gitu nggak berharga banget gitu kan. Padahal si DC lapangan juga punya utang. Dia seperti itu karena dikejar target, pusing setiap hari harus memikirkan target yang ratusan bahkan ribuan nasabah yang harus ditagih. Jadi teman-teman gak usah panik lagi. Ya, makanya dari sekarang sudahlah pelajari aturan OJK tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apalagi pinjol legal terikat dengan aturan OJK. Ya, baik itu masalah persentase bunga, masalah penagihan segala macam terikat dengan aturan OJK. Gak usah panik, pelajari semuanya. Insya Allah teman-teman akan baik-baik saja. Selain kuatkan mental, sudahlah. Jangan lagi berpikir untuk gali lubang tutup lubang. Jangan lagi berpikir untuk mencari dana talangan. Hentikan ya gali lubang tutup lubang. Stop di satu lubang hutang. Kalau sudah terlanjur 2 hutang 3 hutang, hentikan. Jangan lagi nambah hutang. Ya, tujuannya apa? Agar kalian hutangnya tidak semakin besar, tidak semakin nambah. Ya, karena kelima hal ini mau terjadi atau tidak itu sebuah resiko yang memang harus kita siap menghadapinya kalau berutang di pinjol. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham. Jadi apapun yang terjadi ketika kalian sudah terlanjur berutang di pinjol dan tidak mampu bayar, gak usah panik. Jangan melakukan tindakan yang akan membahayakan kalian. Apalagi sampai terlalu berlebihan karena tidak kuat mental akhirnya mengakhiri hidup. Tidak boleh teman-teman. Masih ada solusi lain, masih ada cara lain agar kalian bisa lepas dari lingkaran setan utang pinjol. Kalian tidak perlu sampai mengakhiri hidup. Oke, sekali lagi tetap semangat, mudah-mudahan kalian tidak perlu panik lagi. Apapun yang terjadi kalian harus siap mental, bersikap bodoh amat, bersikap ikhlas atas semua yang akan terjadi, terima segala resikonya dengan ikhlas bahwa ini sebuah kesalahan. Ya, meminjam uang di pinjol itu sebuah kesalahan besar yang harus ditebus dengan sebuah resiko yang memang kalian harus siap menghadapinya. Dan ingat, jangan pernah meninggalkan Allah dalam hidupmu. Ya, semua permasalahan ini asalnya dari Allah. Kembalikan sama Allah. Pasrah diri, hijrah, taubat, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu hancur karena pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.